852 kasus kekerasan fisik, 768 kasus kekerasan psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Edriana Nordin dalam channel Edriana Views. Kali ini saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional kepada seluruh anak Indonesia di luar sana. Di Indonesia Hari Anak diperingati setiap tanggal 23 Juli sesuai dengan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984. Peringatan Hari Anak Nasional ini memiliki makna yang sangat dalam, tanda kepedulian kita seluruh bangsa terhadap tumbuh kembang anak Indonesia. Pemerintah juga membuat program untuk mendorong keluarga menjadi lembaga pertama dan utama dalam melindungi anak agar dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkualitas tinggi. Sejak Hari Anak Nasional digagas oleh Bapak Presiden Soeharto pada tahun 1984, hingga saat ini masalah atau permasalahan yang dihadapi oleh anak Indonesia masih sangat banyak. Pertama yaitu permasalahan stunting atau anak tumbuh kembang tidak sesuai dengan usianya, masalah kekerasan terhadap anak, dan juga masalah kawin anak. Apabila kita bicara tentang stunting atau gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tidak memadai untuk tumbuh kembang sesuai dengan usianya pada anak. Berdasarkan hasil survei status gizi balita pada tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia tercatat sebesar 27,67%. Angka ini jauh dari angka prevalensi stunting di suatu negara yang telah ditetapkan oleh WHO, yaitu tidak lebih dari 20%. Upaya pemerintah dalam menurunkan stunting itu sudah cukup banyak. Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan, ada beberapa cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi angka stunting, yaitu pertama, memenuhi kebutuhan gizi ibu ketika hamil. Jadi gizi anak dalam kandungan itu harus diperhatikan. Yang kedua yaitu memberikan asupan gizi yang secara full itu sampai anak berusia 6 bulan. Berikutnya yaitu dampingan ASI eksklusif dengan memberikan makanan pendamping ASI yang sehat. Terus memantau tumbuh kembang anak dan juga jangan lupa selalu menjaga kebersihan lingkungan. Artinya pendidikan kepada seorang ibu untuk melahirkan dan juga membesarkan anak itu penting. Agar ibu bisa mendapat pendidikan tentang gizi, ibu juga mendapatkan pendidikan tentang kebutuhan air bersih untuk menjaga tumbuh kembang anak sehingga sanitasi juga dibutuhkan. Ini adalah tantangan bagi ibu-ibu terutama di daerah-daerah terpencil atau di daerah-daerah padat atau daerah miskin dalam menjaga tumbuh kembang anak. Selain masalah stunting, masalah kawin anak atau anak yang menikah di usia sebelum 18 tahun juga masih menjadi persoalan yang sangat berat di Indonesia. Dari hasil Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2018 tercatat angka perkawinan anak di Indonesia yang terbilang cukup tinggi yaitu mencapai 1,2 juta. 1,2 juta anak menikah sebelum usia 18 tahun. Dari jumlah tersebut, proporsi anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun itu masih lebih tinggi. Dari total jumlah seluruh anak ada 11,21% anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun.
Artinya sekitar 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan anak laki-laki, di mana 1 dari 10 anak laki-laki menikah di bawah usia 18 tahun. Selain itu, di masa pandemi saat ini, anak juga merupakan kelompok rentan terhadap tindakan kekerasan. Berdasarkan data Simfoni PPA pada 1 Januari hingga 19 Juni tahun 2020 terdapat sekitar 3.087 kasus kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak tersebut diantaranya 852 kasus kekerasan fisik, 768 kasus kekerasan psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Angka tersebut sangat tinggi terutama pada masa pandemi, mengartikan bahwa masih banyak pihak yang belum paham akan pentingnya masalah pengasuhan dan perlindungan terhadap anak. Sahabat Edriana, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengatakan hingga 22 Juni tahun 2021 terdapat 266.317 anak atau setara dengan 12,6% anak usia 0 sampai 18 tahun yang terpapar COVID-19. Mayoritasnya terpapar dari lingkungan sosial, lingkungan tempat tinggal, dan juga dari lokasi-lokasi kerumunan. Situasi yang tidak mudah saat ini, di mana ketika anak-anak harus sekolah dari rumah, ketika mereka tidak bisa bermain dengan teman sebaya, di saat tersebut juga anak-anak masih terpapar dari COVID-19. Ayo ibu-ibu tetap semangat untuk menjaga dan memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Dan jangan lupa kita harus menjaga sekeliling kita agar penyebaran COVID-19 tidak merajalela. Ibu-ibu, jangan lupa memakai masker. Saat ini diperlukan memakai masker rangkap 2. Jadi setelah kita memakai masker, jangan lupa pakai masker kain dan pastikan sudah rapat semuanya. Selamat Hari Anak Nasional tahun 2021. Semoga anak-anak Indonesia dapat tumbuh kembang sesuai dengan usianya, dapat tumbuh kembang secara optimal. Dan juga kita berharap agar anak-anak kita tetap terhindar dari masalah stunting, masalah gizi buruk, masalah kekerasan terhadap anak, dan juga masalah kawin anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan inspiratif.